Tahun-tahun besok teman-teman bukan tahun yang biasa. Khususnya tahun 2027 dan 2029. Ketika ana baca-baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman, ana menemukan banyak sekali nubuat Rasulullah tentang zaman kita ini. Bahkan teman-teman, di salah satu hadisnya ada tanda atau arah yang jelas bahwa di tahun-tahun besok ini, 2027, khususnya 2029, akan terjadi peristiwa yang besar. Mungkin itu kemenangan umat Islam, mungkin itu berakhirnya kezaliman, Allahu a'lam. Perhatikan hadis ini teman-teman. Kita tahu semua bahwa umat Islam itu, sejarah umat Islam itu dibagi oleh Rasulullah 5 fase teman-teman. 5 periode teman-teman, dan buat antum yang belum tahu, kita sekarang di fase nomor 4. Ana sebutkan teman-teman 5-5-nya buat yang belum tahu. Tetapi, afwan, sebelum ana sebutkan 5 fase teman-teman, ada hal yang penting sekali yang ana mau sampaikan. Alhamdulillah teman-teman, bidang ana adalah ilmu agama. Jadi ketika ana membaca hadis Rasulullah tentang akhir zaman dan ana berusaha untuk menafsirkannya, itu hal yang normal karena alat tafsir itu, alhamdulillah, sudah ana kuasai. Di waktu yang sama, kami tidak pernah mengatakan bahwa tafsir yang kami sampaikan itu 100% benar, 100% pasti akan terjadi. Ini namanya ijtihad untuk tafsir. Jadi teman-teman, tidak pas sama sekali ijtihad tafsir itu yang dibuat oleh ahlinya dibilang cocokologi. Itu tidak pas sama sekali. Kenapa? Karena kami tidak memastikan bahwa tafsir ini benar dan pasti akan terjadi. Kalau dipastikan, baru itu salah, baru itu yang bisa dikatakan cocokologi. Jadi teman-teman, harus kita bisa bedakan antara keduanya. Apalagi ana sudah buat peraturan yang sangat jelas di channel ini, kami tidak akan menggunakan hadis dhaif sedikit pun dalam perkara akhir zaman. Semua hadis yang kami gunakan, hadis yang sahih. Jadi yang kami lakukan adalah tafsir hadisnya menggunakan bahasa Arab. Dari segi bahasa, dari segi maksud, bukan menggunakan hadis yang dhaif sebagai pembenaran pendapat kami. Tidak mungkin juga teman-teman kita liburkan ulama atau ahli tafsir hadis dulu biar tidak dibilang cocokologi. Teman-teman, bahasa Arab adalah alat yang bisa membantu kita untuk mendalami agama Islam dan lebih khusyuk dalam ibadah kita. Makanya kalau antum masih pemula dan mau belajar bahasa Arab, ana sangat merekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Baik teman-teman, bismillah, kita lanjut 5 fase umat Islam biar kita tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. 5 fase teman-teman. Fase yang pertama adalah nubuwah, yaitu kenabian. Dan ini mulai dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul di umur 40. Fase pertama ini teman-teman selesai dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Kemudian setelahnya terjadi masa transisi yang singkat sebelum masuk ke fase kedua. Masa transisi yang singkat itu namanya Saqifat Bani Sa'idah. Ketika orang-orang berkumpul dan memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan naiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mulailah fase yang kedua, yaitu khilafatun rasyidatun ala minhajin nubuwah. Khilafah atau kepemimpinan yang rasyidah di atas minhaj kenabian. Kepemimpinan ini mulai dengan naiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan selesai dengan Sayyidina Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan masa transisinya teman-teman adalah 6 bulan kepemimpinan Sayyidina Al-Hasan. Kemudian dengan naiknya Sayyidina Muawiyah, mulai fase yang ketiga teman-teman, yaitu mulkun adud, yakni kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang menggigit ini mulai dengan naiknya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan selesai baru kemarin dengan runtuhnya Turki Utsmani. Kemudian terjadi masa transisi yang sangat penting yang kita akan ceritakan sekarang. Kemudian mulainya fase yang keempat, yaitu mulkun jabri. Ini fase kita yang sekarang, kerajaan yang memaksa. Kemudian teman-teman, fase yang keempat ini akan selesai dengan masa transisi bardu. Kemudian mulai fase yang kelima, yaitu kembali lagi khilafatun rasyidatun ala minhajin nubuwah, kepemimpinan yang rasyidah, yang diberi petunjuk
atas minhaj kenabian. Yang banyak orang tidak ketahui teman-teman, Rasulullah sudah kasih tahu kita dari setiap fase, dari fase ke fase, apa masa transisinya. Sudah disebutkan, Saqifat Bani Sa'idah itu sudah ada banyak tanda-tandanya dalam hadis Rasulullah. Soal Sayyidina Al-Hasan menyerahkan kekuasaan, sudah ada banyak tanda-tandanya di hadis Rasulullah SAW. Sekarang teman-teman, apa kira-kira masa transisi dari fase ketiga, yaitu pas Turki Utsmani runtuh, ke fase yang keempat, yaitu zaman kita yang sekarang, dan apa masa transisi antara fase yang keempat, yaitu sekarang, dan fase yang kelima, besok insya Allah, yaitu fasenya Imam Mahdi. Baik, kita mulai dulu teman-teman dengan masa transisi atau peristiwa transisi yang terjadi antara fase ketiga dan fase yang keempat. Ana minta tolong sama admin untuk menambahkan fase-fasenya supaya teman-teman bisa membayangkan. Jadi ada masa transisinya, itu disebutkan dalam hadis Rasulullah, namanya fitnat as-sarra. Fitnat as-sarra itu artinya fitnah atau ujian kesenangan, atau fitnah atau ujian kelapangan. Namanya menarik sekali, kelapangan tapi fitnah, kesenangan tapi fitnah. Kenapa kira-kira? Perhatikan hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah menjelaskan peristiwa transisinya dari 3 ke 4. Rasulullah SAW bersabda, fitnatus sarra dakhanaha tahta qadamai rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni innama awliya'il muttaqun. Fitnah masa kelapangan itu, fitnah kesenangan itu, asapnya berada di bawah kaki seorang laki-laki dari keluargaku. Dia mengira bahwa dirinya dariku, dari keluargaku. Padahal dia bukan. Sesungguhnya wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Wah, penting sekali teman-teman hadis ini. Kata Rasulullah, fitnah as-sarra itu, peristiwa transisi dari 3 ke 4, akan dilakukan oleh orang dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di sini bukan meragukan nasabnya, tetapi meragukan akhlaknya, kepribadiannya, dan sifatnya. Bahwa sifatnya itu tidak cocok dengan sifat yang seharusnya dia punya. Dan Rasulullah mengatakan, orang tersebut bukan dari saya, tidak tergolong dari kelompok saya, tapi yang kelompok saya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud di sini itu siapa? Yang dimaksud di sini, wallahu a'lam, adalah Asy-Syarif Husain. Jadi teman-teman, di zaman Utsmaniyah itu ada satu provinsi yang namanya Hijaz, yang di dalamnya ada Makkah, Madinah, dan Jeddah. Hijaz itu dipimpin oleh Syarif Husain. Namanya bukan Syarif. Syarif itu adalah gelarnya, namanya Husain. Syarif itu gelar karena dia dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah gubernur Hijaz yang di bawah Turki Utsmani, di mana dia membaiat Turki Utsmani. Fitnah as-sarra, peristiwa transisi 3 ke 4, itu berada di bawah kakinya. Dia yang akan memulainya teman-teman. Di mana teman-teman, Syarif Husain dijanjikan oleh Inggris akan menjadi khalifah baru, pengganti Turki Utsmani ketika Turki Utsmani runtuh. Inggris mengkompori dia teman-teman. Kamu kok mau terima khalifah itu jadi non-Arab? Harusnya khilafah itu kembali lagi ke Quraisy, kembali lagi ke keluarga Nabi Muhammad SAW, dan harusnya kamu yang menjadi khalifah. Maka teman-teman, Inggris menjanjikan kalau Syarif Husain bantu di perang dunia untuk melemahkan Turki Utsmani, maka dia akan diangkat menjadi khalifah oleh Inggris. Maka Syarif Husain mengkhianati bayat yang dia berikan kepada Turki Utsmani dan membuat yang namanya revolusi Arab. Tetapi seperti biasa teman-teman, setelah perang dunia selesai, Syarif Husain ingin menagih janji Inggris tersebut. Tetapi Inggris mengkhianati dia seperti biasa karena dia mulai ganggu Inggris. Karena Inggris sebenarnya awalnya benar mau angkat dia sebagai khalifah, mau kasih dia semua tanah muslimin kecuali Syam, kecuali Palestina. Seburuk-buruk Syarif Husain tetap ingin mempertahankan Palestina dan Syam. Maka Inggris mulai merasa terganggu dari Syarif Husain dan Inggris mulai mencari pengganti. Siapa yang bisa memimpin Hijaz? Kemudian Syarif Husain disingkirkan. Kira-kira siapa pengganti yang dipilih oleh Inggris?
penggantinya adalah Abdul Aziz Al Saud, pendiri keluarga Saudi. Orang yang ketika namanya disebutkan di channel ini kadang-kadang bikin banyak orang sensi. Banyak orang langsung komentar bela. Anda nggak tahu rahasianya apa ya. Baik teman-teman, kita lanjut hadisnya. Hadisnya belum selesai. Rasulullah memberi kita informasi tentang pengganti tersebut. Rasulullah bersabda, "Summa tastalihun nas ala rajuli warik, kadhul'in ala warik." Wah, hadis ini atau bagian ini dalam hadisnya penting kita jelaskan secara pelan-pelan. Kata Rasulullah, kemudian manusia akan sepakat pada seorang pemimpin yang pincang, seperti tulang rusuk di pinggul. Maksudnya teman-teman, orang-orang akan sepakat memilih pengganti yang pincang. Pincang itu bukan fisiknya, tetapi kepemimpinannya, sifatnya, kemampuannya. Dia itu lemah. Kemampuannya bukan kemampuan pemimpin yang lurus, yang membela hak muslimin. Seperti tulang rusuk di pinggul. Itu maksudnya apa teman-teman? Pinggul, otot pinggul ini teman-teman, merupakan salah satu otot yang paling kuat di badan kita. Dan tulang rusuk merupakan salah satu tulang yang paling lemah, paling mudah patah di badan kita juga. Baik, bagaimana jika otot pinggul itu ditaruh atas tulang rusuk? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu tulang rusuknya akan patah. Maksudnya, pemimpin yang baru itu akan diberi kepemimpinan dan tanggung jawab yang lebih besar dari kemampuannya. Kemudian mulailah kesenangan dan kelapangan yang pada dasarnya merupakan fitnah dan ujian, yaitu minyak bumi di negeri Arab. Setelah Abdul Aziz bin Al Saud memimpin, muncullah minyak bumi di negeri Arab yang membuat Arab Saudi dan negara-negara yang sekitarnya sangat kaya teman-teman. Dikira nikmat dari Allah, tetapi ini sebenarnya ujian dari Allah. Makanya disebut fitnah kelapangan, fitnah kesenangan. Jadi teman-teman, dengan naiknya Abdul Aziz Al Saud, mulai fase yang keempat, yaitu mulkun jabri, kerajaan yang memaksa. Di mana Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa di fase kerajaan yang memaksa itu, tuntahakul a'rad, kehormatan orang diganggu, wa tusraqu wa tunhabul amwal, dan harta orang dicuri. Manusia, umat Islam, tidak akan diperhatikan dan dipedulikan di fase yang keempat ini, yaitu fase kita. Tapi pertanyaannya teman-teman, fase yang keempat ini akan bertahan berapa lama? Kapan selesai? Fase yang keempat mulai dari Abdul Aziz Al Saud sampai detik ini. Kapan akan selesai? Ternyata teman-teman ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang isinya ada tanda penting yang perlu kita baca bersama. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Yaman kami. Maka sahabat kaget. Wa najdina, kata mereka, wa najdina, bagaimana dengan negeri Najd, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengulangi dua kalimat yang di awal lagi. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Yaman kami. Sahabat kaget, kenapa Najd tidak dibahas? Maka sahabat bertanya, wa najdina. Maka Rasulullah memberikan kita jawaban yang penting sekali. Kata Rasulullah, hunaka zalazilu wal fitan wa biha yatla'u qarnus syaitan. Perhatikan kata qarn teman-teman. Di sana tempatnya fitnah, tempatnya gempa bumi, dan di sana akan muncul tanduk setan teman-teman. Jadi kata Rasulullah SAW, di negeri Najd ini akan muncul banyak fitnah, banyak gempa bumi, dan tanduk setan. Ini di dalam hadisnya ada pesan kepada kita sampai kapan fase yang keempat ini akan tetap berjalan. Khususnya dengan kata qarn. Kata qarn itu kita perlu bahas dengan teliti teman-teman. Tetapi sebelum Ana menyampaikan berapa lama, Ana mau menyampaikan satu hal yang sangat penting. Sayangnya teman-teman, ada beberapa orang yang ilmunya hanya sekedar copy paste dari internet. Mereka mengatakan bahwa Najd itu adalah negeri Irak, bukan Najd yaitu Arab Saudi. Dan tafsir ini sangat aneh dan hanya bisa disampaikan oleh pecinta Al Saud untuk mencuci nama Saudi. Kenapa tafsirnya sangat aneh? Karena 4 alasan teman-teman. Yang pertama, ngapain sahabat bertanya tentang Irak teman-teman? Mereka bertanya tentang Najd
yang dekat dengan tempat mereka yang merupakan tempat nenek moyangnya tinggal. Jadi wajar mereka bertanya tentang dirinya sendiri, tentang sukunya sendiri, tentang tempat nenek moyangnya. Ngapain mereka bertanya tentang Irak yang waktu itu dikuasai oleh Persia? Alasan yang kedua, karena kata Rasulullah, Najd itu akan terjadi di dalamnya banyak fitnah, banyak ujian, dan banyak gempa bumi, dan di sana akan muncul tanduk setan. Tidak mungkin yang dimaksud adalah Irak, teman-teman. Karena di hadis lain, kata Rasulullah, di Irak itu akan ada pasukan Muslim. Di Syam itu akan ada pasukan Muslim. Di Yaman itu akan ada pasukan Muslim. Jadi, 3 tempat ini merupakan pusatnya pasukan Muslim di akhir zaman. Yang ketiga, teman-teman, karena semua hadis yang lain yang Rasulullah bahas Irak, itu ada tulisan Irak. Kenapa dengan hadis ini Rasulullah pakai kata Najd? Alasan yang keempat, teman-teman, Rasulullah menyampaikan Najd, dan Najd itu jelas artinya. Ayo kita kembali ke hadisnya, teman-teman. Banyak sekali dari kita yang baca hadis ini, tapi jarang ada yang memperhatikan bahwa di dalam hadisnya sebenarnya ada durasi waktu tertentu. Wallahu a'lam. Karena teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, "Wabiha yazharu qarnus syaitan." Di sana akan muncul tanduk setan. Tetapi sebenarnya kata qarn yang di sini itu tidak selalu artinya tanduk. Ya, salah satu artinya adalah tanduk, tetapi punya arti yang lain, yaitu abad, 100 tahun. Jadi teman-teman, kalau antum buka kamus bahasa Arab, kata qarn tidak selalu artinya tanduk. Kadang-kadang artinya tanduk, kadang-kadang artinya 100 tahun atau abad, tergantung konteksnya. Jadi kalau kita ambil makna yang kedua ini, yaitu kata qarn, artinya 100 tahun, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah 100 tahun, bukan tanduk, maka terjemahan hadisnya bakal seperti ini. Di Najd akan ada banyak fitnah, banyak gempa bumi, dan 100 tahun dari kepemimpinan setan. 100 tahun yang penuh dengan kezaliman. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan cocokologi. Ini tidak sopan, tidak pas. Ijtihad disebut seperti ini. Karena sekali lagi, kami tidak memastikan bahwa ini benar 100% yang tafsir yang akan terjadi. Kami nggak memastikan. Ini bahasa Arab, murni bahasa Arab. Antum yang mungkin belum bisa bahasa Arab, tinggal buka kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, cari kata qarn, dan antum akan melihat arti-arti yang berbeda. Maka teman-teman, kalau kita pakai tafsir atau arti yang kedua ini, maka fase yang keempat ini akan bertahan 100 tahun, 1 abad, 1 qarn, teman-teman. Mulai dengan naiknya Abdul Aziz Al Saud sampai 100 tahun. Taib, kapan Abdul Aziz Al Saud naik, teman-teman? Abdul Aziz Al Saud naik tahun 1351 Hijriah. Berarti fase mulkun jabri itu, kerajaan yang memaksa, akan bertahan sampai 1451 Hijriah. Taib, 1451 Hijriah itu berapa Masehi? Itu pas pertengahan tahun 2029, teman-teman. Jadi teman-teman, wallahu a'lam, kalau kita pakai terjemahan yang kedua ini, maka fase yang keempat bisa sampai tahun 2029. Dan memang sudah sangat jelas di depan mata kita bahwa tahun-tahun yang akan datang itu akan terjadi banyak peristiwa yang besar. Lihat sendiri Syekh Ahmad Yasin, pemimpin Hamas, yang membuat prediksi bahwa Israel akan runtuh di tahun 2027. Apakah itu cocokologi juga? Ketika teman-teman kerajaan yang memaksa itu runtuh, negara Arab akan jadi lebih peduli terhadap saudaranya di Palestina, dan akan melemahkan Israel, dan ini akan bisa membantu kemerdekaan Palestina. Jadi teman-teman, yang kita bisa lakukan adalah belajar, karena dengan ilmu, iman kita akan kuat, dan kita akan bisa tahan dan melawan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Maka teman-teman, teruslah menuntut ilmu, jangan bosan. Bukan hanya ilmu tentang tanda akhir zaman, itu bagian saja, ya. Tapi ilmu-ilmu yang lain perlu untuk dijaga juga, teman-teman. Teman-teman, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك